Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sistem bus. Pertama-tama, pengertian akan dijelaskan oleh Saudara Rian. Kepada Rian, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan bagian pengertian sistem bus. Sistem bus terdiri dari dua kata penyusunan, yaitu sistem dan bus. Sistem adalah satu kesatuan tiap komponen penyusunnya, sedangkan bus adalah suatu jalur yang digunakan oleh komponen untuk mengalirkan sebuah data. Jadi sistem bus adalah suatu jalur komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan tiap komponen. Karakteristik kunci dari sistem bus adalah suatu media transmisi yang digunakan bersama. Berbagai perangkat yang terhubung ke bus akan memancarkan suatu sinyal yang dapat diterima oleh semua perangkat lain. Sistem bus sendiri yang digunakan secara tunggal yaitu single bus, dan ada juga yang digunakan secara jamak atau multiple bus, tergantung dari karakteristik sistemnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Rian yang telah menjelaskan tentang pengertian sistem bus. Selanjutnya, kita lanjutkan kepada pembahasan tentang struktur bus. Kepada Saudara Abdul Latif, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Ini saya akan menjelaskan mengenai struktur bus. Nah, yang pertama di sini yaitu ada data bus atau saluran data. Nah, data bus ini adalah saluran yang berfungsi untuk memberikan jalur perpindahan data antar perangkat. Nah, saluran ini juga secara khusus digunakan untuk jalur pengiriman data. Yang kedua ada address bus atau saluran alamat. Address bus ini adalah saluran yang digunakan secara khusus untuk memberikan suatu alamat pada sumber data maupun tujuan data. Yang ketiga ada control bus atau saluran kontrol. Control bus ini adalah saluran yang berfungsi untuk mengontrol akses saluran alamat dan penggunaan data. Saluran ini secara khusus digunakan untuk memberikan instruksi pengontrol bagi data dan saluran alamat. Sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Abdul Latif yang telah menjelaskan struktur bus. Selanjutnya, kita akan membahas tentang elemen-elemen rancangan bus. Kami serahkan kepada Saudara Ade untuk menjelaskan tentang elemen-elemen rancangan bus. Kepada Saudara Ade, kami persilahkan. Selanjutnya adalah elemen-elemen rancangan bus. Rancangan bus dapat diklasifikasikan berdasarkan elemen-elemen berikut. Yang pertama ada jenis-jenis bus atau bus types. Yang pertama dedicated bus. Dedicated bus adalah suatu bus khusus yang hanya menyalurkan data tertentu saja. Kelebihan dari bus ini adalah kecepatan penyaluran data yang sangat cepat. Sedangkan kelemahannya adalah diperlukan penggunaan saluran bus yang banyak. Yang kedua dari jenis-jenis bus itu multiplexed bus, yaitu suatu bus yang dapat menyalurkan sebuah data yang berada dalam waktu yang sama, yang berbeda dalam waktu yang sama atau dikenal dengan metode multiplex. Kelebihan dari jenis bus ini adalah tidak memerlukan banyak saluran bus, sedangkan kelemahannya adalah kecepatan penyaluran data yang relatif lambat dan diperlukan rangkaian yang sangat kompleks untuk setiap modul. Yang ketiga, physical dedication. Physical dedication adalah penggunaan beberapa bus yang hanya terhubung ke subnet modul. Yang kedua, elemen yang kedua yaitu metode arbitrasi. Metode arbitrasi adalah metode pengaturan dari penggunaan bus. Metode ini dibedakan menjadi dua, yaitu dan tersentralisasi. Juga terpusat. Terdistribusi adalah suatu metode yang memberikan akses pengatur kepada setiap bus. Yang ketiga adalah timing.
Timing adalah istilah pada sistem bus mengacu pada proses terjadinya suatu event atau kejadian. Timing dibedakan menjadi dua, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus sendiri dapat diartikan bahwa terjadinya suatu event yang terjadi pada sistem bus ditentukan oleh waktu. Sedangkan asinkronus sendiri dapat diartikan bahwa terjadinya suatu event yang terjadi pada sistem bus ditentukan oleh event sebelumnya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada saudara Ade yang telah menjelaskan pemaparannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Rina yang akan menjelaskan tentang lebar bus. Kepada Rina, kami persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai elemen-elemen rancangan bus. Selanjutnya yang keempat yaitu lebar bus. Lebar bus sebenarnya mengacu pada jumlah bit atau kapasitas yang digunakan. Lebar bus dibedakan menjadi dua, yaitu address bus dan data bus. Address bus merupakan alamat bus yaitu mengacu pada panjangnya alamat yang digunakan. Semakin panjang alamat bus yang digunakan, maka semakin besar pula kapasitas yang digunakan. Yang kedua ada data bus. Data bus yaitu mengacu pada jumlah data. Semakin besar jumlah data, maka semakin besar pula kapasitas yang digunakan, serta akan mempengaruhi kecepatan transfer data. Yang kelima yaitu jenis transfer data, yang dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama dari operation, adalah suatu operasi yang digunakan untuk membaca sebuah informasi pada bus, baik berupa data maupun alamat. Yang kedua ada write operation, merupakan operasi yang digunakan untuk menuliskan sebuah data pada bus data. Yang ketiga ada read modify write operation, adalah suatu operasi yang digunakan untuk membaca informasi dan memodifikasi data yang ada pada bus. Yang keempat ada read after write operation, adalah suatu operasi yang digunakan untuk membaca informasi telah dimodifikasi sebelumnya. Dan yang terakhir ada block operation, merupakan siklus alamat yang diikuti oleh banyaknya siklus data atau transfer data antar komponen. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Rina yang telah memaparkan. Selanjutnya kita lanjutkan saja dalam pembahasan ini kepada pembahasan organisasi bus yang akan dijelaskan oleh saudara Ruli. Kepada saudara Ruli, kami persilahkan. Baik, mungkin saya akan melanjutkan tentang organisasi bus. Organisasi bus adalah suatu pengaturan atau tata letak sebuah bus. Bus pada dasarnya disusun secara hierarki, karena setiap bus yang memiliki kecepatan rendah akan dihubungkan dengan bus yang memiliki kecepatan tinggi. Setiap perangkat dalam sistem ini akan dihubungkan ke salah satu bus yang ada. Contohnya adalah kartu grafis AGP yang dihubungkan dengan bus AGP. Beberapa perangkat lain, terutama chipset ataupun controller, akan bertindak sebagai jembatan antara bus-bus yang berbeda. Mungkin saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Ruli yang telah memaparkan tentang organisasi bus. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Ditutup dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.